Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waqad qala jalla wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para wali santri, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Furqan, anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada hari ini dan insya Allah pada hari-hari selanjutnya kita selalu akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, melakukan ibadah sesuai dengan aturan dan syariat ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung agungkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan yang penuh berkah dan bulan penuh maghfirah. Namun di saat kita harus banyak beribadah, terutama anak-anak sekalian dalam mencari ilmu di pondok pesantren bersama bimbingan para asatidz dan asatidah. Anak-anak sekalian sekarang harus berada di dalam rumah dalam rangka mandiri mencari ilmu bersama bimbingan ayah dan bunda, abi dan uminya, bapak dan ibunya. Oleh karena itu tidak ada salahnya pada kesempatan yang sangat mulia untuk menyongsong Ramadan ini, perlu kami sampaikan kepada anak-anak sekalian tentang apa yang akan dihadapi atau apa yang akan dilakukan pada saat hari esok. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa tidak ada di dunia ini orang yang lebih dipatuhi dan lebih ditaati di atas bumi selain ayah dan ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada anak-anak sekalian untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Terlalu banyak jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Dari mulai dalam kandungan, melahirkan, kemudian membesarkan sampai hari ini perhatiannya yang luar biasa. Sehingga seandainya apa yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita tidak pernah akan sanggup untuk dibalas. Dan sampai kapanpun orang tua tidak pernah mengharapkan balasan-balasan itu. Karena mereka hanya berharap pada anak-anak sekalian untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, dan menjadi anak-anak yang berbakti tanpa harus meminta balasan yang lain. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sekalian tidak lain adalah anjuran perintah Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan amal-amal yang soleh. Karena keridhaan Allah ada pada kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah ada pada kedua orang tua kita. Ketika Allah memberikan keridhaan, tapi kalau ayah dan ibu tidak ridha, maka Allah pun tidak akan memberikan keridhaan itu. Dan ketika ayah dan bundanya murka,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murka. Hanya satu yang tidak boleh dipatuhi, yaitu ketika ayah dan bunda untuk mengajak kemaksiatan atau melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari Dialah kita ada, dan dari Dialah kita semuanya saat ini mengalami kehidupan ini. Betapa besar jasa dan bakti orang tua kita dalam memberikan kepada kita. Oleh karena itu, orang tua tanpa mengenal Allah, maka dengan berbagai macam cara yang baik untuk mencari anugerah rezeki, untuk membesarkan dan memberikan kehidupan pada anak-anak. Oleh karena itu, pada orang tua semaksimal mungkin, karena anak-anak kita lah yang akan menjadi investasi akhirat besok. Waladun salihun yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang berdoa, memohon kepada Allah, sehingga orang-orang tua menjadi baik, masuk dalam surganya akibat daripada sawab anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh. Maka kita sebagai orang tua hati-hati dalam mencari rezeki, memberikan pakaian, makanan dan minuman. Wa 'alal maulud rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, memberikan rezeki. Dan berdoa kepada Sang Maha Pencipta dengan segala usaha semaksimal mungkin, dengan cita-cita yang tulus, dengan cita-cita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita bercita-cita hanya sebatas dunia, karena dunia hanya sebagian hampiran saja. Kalau kita menginginkan dunia, Allah akan beri dunia, tapi sama sekali akhirat tidak ada nasib bagi kita. Oleh karena itu, betapa beratnya kita sebagai orang tua yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pendidikan, dalam memberikan pengarahan, atau mencari anugerah rezeki yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Pesantren ini bagian dari kecil, bagian kecil daripada untuk menjadikan anak-anak yang soleh. Tapi yang lebih terpenting adalah kedua orang tuanya, karena doa-doa mereka ini tidak pernah ada hijab, tidak pernah ada batas, tidak pernah akan tertutup untuk menghadap. Karena doa orang tua pada anaknya adalah doa yang terbaik. Begitu juga doa anak kepada kedua orang tua. Maka ketika saat ini kita ditemukan anak-anak kita dalam libur yang cukup panjang, sehingga anak-anak setiap hari di hadapan kita, di sekeliling kita, bagaimana cara kita memberikan satu investasi kebaikan pada anak-anak, sehingga apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang diperbuat orang tuanya terhadap anak-anak akan membawa dampak kebaikan. Karena orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya dalam segala ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa memberi contoh, maka sulit rasanya. Karena orang tua adalah kaca. Ketika kaca itu menjadi pecah retak, maka anak pun akan bercermin tidak baik dalam rupa dan wajahnya. Oleh karena itu, kekuatan batin, kekuatan lahir kita curahkan sepenuhnya untuk mendidik anak-anak. Bukan sekedar kesuksesan dia berhasil di atas bumi ini saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita lakukan besok. Anak-anak kita menjadikan satu investasi tatkala kita kembali kepada Allah, tatkala kita berbaring dalam kubur, tatkala kita beristirahat dalam kubur, namun hari-harinya kita bisa mendapatkan investasi pahala dari anak-anak kita. Ketika anak-anak membaca Al-Quran, maka pahala pun didapatkan atau diberikan pada orang tua. Tatkala anak beribadah, maka tidak kurang sedikit pun pahala-pahala ibadah anak itu mengalir kepada orang tua. Pun pula ketika
orang tua tidak memberikan pendidikan baik, maka ketika anak melakukan keburukan, maka orang tua pun akan mendapatkan keburukan-keburukan akibat salah asuh, salah didik, atau salah arah. Maka tidak ada sia-sianya harta yang diberikan orang tua kepada anak-anak untuk dalam pendidikan. Itu bagian jihad yang luar biasa. Tidak ada harta yang sia-sia ketika kita mencurahkan semuanya untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling di dalam mendidik putra-putri kita ini agar benar-benar tercapai anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak bagaikan mutiara yang berpikir yang indah, sehingga dalam suatu syair, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakunu sururan ikhris ala amalin takunu bihi dan yabkuna haulaka dhahika masrur. Ketika anak lahir di atas bumi, anak menangis menjerit, tetapi orang-orang di sekitarnya tersenyum karena kehadiran. Setelah anak berbuat kebaikan menjadi remaja, dewasa, kemudian dia meninggal. Pada saat dia meninggal, orang sekitarnya menangis karena melihat kebaikan si anak tersebut. Namun anak tersebut menjadi senyum karena ketemu sang ilahi Robbi dalam surganya. Terbayang dalam wajahnya adalah kebaikan-kebaikan yang didapat setelah kematian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita munajat memohon kehadirat ilahi Robbi agar kekuatan diberikan kepada kita semuanya dalam mendidik putra-putri kita, sehingga benar-benar kita akan mendapatkan suatu hasil prestasi yang luar biasa di hadapan Allah, dan kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.